Alhamdulillahi wa kafa. Segala puji bagi Allah, dan cukup pujian itu hanya diberikan kepada Allah Jalla Jalaluh. Wassalatu wassalam ala Nabi al-Mustafa wal Habibil Mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk manusia pilihan Allah, untuk Nabi yang diutus sebagai rahmatan lil alamin, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi dan orang-orang yang meniti jalan beliau. Amma ba'd, haibati fillah. Malam ini malam yang mulia. Malam ini malam Arafah. Di mana besok orang-orang akan meninggalkan Mina di pagi hari untuk menuju ke padang Arafah. Ada apa dengan hari Arafah? Semua tahu bagaimana Allah Jalla Jalaluh membanggakan hamba-hambanya yang datang pada hari Arafah itu. Doa mereka dikabulkan. Kata Nabi SAW, khairud du'a du'a'u Arafah. Sebaik-baiknya doa adalah doa Arafah, doa tanggal 9 Dzulhijjah. Wa khairu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baiknya doa adalah doa Arafah, dan sebaik-baiknya yang aku ucapkan dan diucapkan oleh nabi-nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apakah doa ini khusus untuk yang wukuf di padang Arafah atau umum? Sehingga setiap hamba dimanapun dia berada, dia bisa mendapatkan fadilah hari Arafah tersebut. Sebagian mengatakan itu khusus, tapi sebagian lainnya nggak ada yang mengkhususkan. Itu umum. Hanya saja mereka yang ada di padang Arafah mendapatkan dua fadilah, fadilatul yaum wa fadilatul makan. Yang pertama keutamaan hari, yang kedua adalah keutamaan tempat, di mana di situ sebagai tempat yang mulia Allah akan mengabulkan doa mereka. Kita gimana? Kita tetap berdoa. Sejatinya sepanjang masa kita diperintahkan untuk berdoa. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak berdoa, tidak minta sama Allah, Allah murka sama tu orang. Maka berdoa besok. Dan usahakan puasa, sehingga kita mendapatkan dua fadilah, fadilatul yaum wa fadilatul hala. Keutamaan hari dan keutamaan kondisi. Seperti seorang musafir, doanya mustajab, dan orang yang puasa doanya mustajab. Maka harapan besok manfaatkan hari Arafah untuk puasa, untuk berdoa. Yang masih kerja bisa cuti, yang berat cuti ya fadhal kerja, tapi lisannya tetap berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagian orang jamaah
Hari Arafah seperti hari-hari lainnya, nggak ada bedanya. Besok Bondoso ada karnaval nggak? Anak tadi macet ini, opoai, masya Allah. Ternyata ada yang sedang sibuk dengan dunianya, lupa dengan hari-hari terbaik sepanjang masa. A'zamu ayyamid dunya, hari yang paling agung di dunia ini jemaah, 10 awal Dzulhijjah. Yang kata Nabi SAW, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashr. Tidak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya lebih dicintai Allah Azza wa Jal, lebih mulia, lebih agung daripada beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah ini. Para sahabat mengatakan walal jihadu fi sabilillah. Jihad, mengorbankan nyawa, jiwa, raga dan harta tidak setara dengan beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah ini. Walal jihadu fi sabilillah, jihad pun nggak bisa menandingi. Illa rajulun, kecuali satu kondisi manusia yang keluar dengan hartanya, dengan nyawanya, kemudian mati di medan perang. Mungkin kuda yang dia tunggangi dibunuh, dia pulang hanya nama. Itu yang baru tidak tertandingi. Maka harapan ana 10 awal Dzulhijjah yang tinggal 2 hari, besok dan lusa, kita bisa memanfaatkannya untuk Allah Azza wa Jal. Sepanjang tahun kita capek ngurusin dunia. Ustaz, 10 hari ini apa lebih utama daripada 10 akhir Ramadan? Naam. Sebagian ulama Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan iya, 10 awal Dzulhijjah lebih utama daripada 10 akhir Ramadan. Karena Nabi menafikan sallallahu alaihi wasallam, nggak ada hari-hari yang lebih utama, tidak ada. Tapi sebagian ulama lainnya, Ibnul Qayyim rahmatullah alaihi, Ibn Baz rahimahullah ta'ala mengatakan 10 awal Dzulhijjah siangnya ini lebih utama daripada siangnya 10 akhir Ramadan. Tapi kalau malamnya lebih utama malam akhir Ramadan, di situ ada Lailatul Qadar. Tapi ulama yang lain mengatakan enggak, tetap lebih utama 10 awal Dzulhijjah. Semua amalan yang dikerjakan di 10 akhir Ramadan bisa dikerjakan di 10 awal Dzulhijjah, semuanya. Tapi amalan di 10 awal Dzulhijjah nggak bisa diamalkan di sana, nggak bisa. Apa jemaah? Wukuf di Arafah. Nggak bisa antum wukuf tanggal 29 Ramadan. Haji nggak bisa dilakukan di sana. Tapi amalan apa saja, mau ngaji, mau baca Quran, mau iktikaf, mau sedekah, mau sholat, semua bisa dikerjakan di 10 awal Dzulhijjah. Tapi kalau haji nggak bisa. Yang katanya khairul ayyam indallah yaumun nahr, sebaik-baiknya hari di sisi Allah adalah yaumun nahr, hari penyembelihan. Ketika orang berbondong-bondong mengorbankan itu binatang untuk Allah Jalla Jalaluh. Thumma yaumul qar, kemudian hari ke-11, ke-12. Barakallahu fikum. Tema kita bukan perjuangan 950 tahun. Perjuangan besok dan lusa. Nanti kajian yang selanjutnya kita akan berbincang tentang perjuangan 950 tahun. Kayaknya kita belum kuat untuk berjuang 950 tahun. Kurban jemaah. Harapan semuanya berkurban. Nabi Ibrahim disuruh mengorbankan anaknya, antum tidak. Antum hanya seekor lembu, sapi. Berat Ustaz sapi Ustaz, dibagi 7 nggak apa-apa. Kambing Masya Allah jemaah. Antum boleh berkorban kambing umurnya 1 tahun kalau kambing kacang. Kalau domba menurut pendapat yang lebih kuat 6 bulan boleh. Tapi harga domba 6 bulan berapa di Bondoso? Berapa Miatul?
Milion bonus. Mahal banget. Masa 1,5 juta jemaah? Umur 6 bulan. Jember ke anak kasih 1 juta nanti. Kecil memang, 6 bulan. Nggak terlalu besar. Artinya tidak harus orang kaya yang berkorban. Antum punya HP harga 2 juta, lebih dari harga kambing. Jual handphonenya. Jual jemaah. Allah kasih ganti. Bukan 1 kali lipat. Bukan 2 kali lipat. Bukan 10 kali lipat. 700 kali lipat. Kalau antum percaya sih. Nah, berkorbanlah jemaah. Kita mau bicara fikih berkorban. Tapi sebelumnya, apa sih yang menyebabkan orang tidak berkorban jemaah? Karena masih banyak di beberapa daerah, di satu perkampungan, yang korban hanya 1 orang, yang korban hanya 2 orang. Padahal rumahnya bagus-bagus, setiap rumah ada motornya. Kenapa? Mungkin masalahnya ilmu. Nggak paham. Tidak mengerti. Tidak ada yang ngasih tahu. Ini tugas kita. Menyampaikan ilmu kepada mereka. Tugas antum. Ketika antum pulang dari masjid ini, bagaimana warga kampung antum, RT antum, tetangga-tetangga antum jadi faham tuh tentang bagaimana berkorban. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkorban 1 ekor kambing, 2 ekor kambing ketika nggak punya, dan beliau pilih kambing yang bagus. Dan Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya, anak yang bagus, anak semata wayangnya. Belum lahir tuh Nabi Ishak, seorang anak dia yang ditunggu puluhan tahun, nunggu tuh anak dapat, suruh sembelih. Gimana coba? Antum ketika dapat rezeki, apa yang antum pikirkan? Awal dapat rezeki, mungkinkah kita berpikir untuk menyedekahkan rezeki tersebut? Kita tatkala dapat rezeki mungkin berpikir untuk renovasi rumah, ganti handphone. Ana udah lama Ustaz pakai ini Ustaz. Udah 2,5 tahun. Malu sama teman-teman ganti handphone. Ada yang ganti motor. Rasulullah SAW ketika nggak punya 1 ekor kambing, 2 ekor kambing. Tapi ketika beliau dikasih rizki oleh Allah Azza wa Jal, beliau tidak merenovasi rumahnya. Rumahnya nggak direnovasi. Sejak datang ke kota Madinah, rumah Rasul SAW hanya 5 kali 5 kira-kira. Nggak direnovasi, nggak dilebarin. Dan beliau meninggal SAW di rumah itu. Tapi tatkala beliau punya rizki, beliau berangkat haji. Tahun 10 Hijriah beliau punya rizki, berangkat haji. Berapa korban yang beliau bawa? 100 ekor onta. 100 ekor onta. Nggak mikirin rumahnya mau dibesarin, mau ditingkat, mau diperbaikin. Kita kadang-kala benar-benar memiliki pemikiran yang cetek sekali jamaah. Nih mumpung kau punya rizki, engkau bisa bangun rumah di surga Allah Azza wa Jal, yang tidak akan keujanan, yang engkau akan berbahagia selama-lamanya, khalidina fiha abada. Tapi kata Allah, bal tu'thirunal hayatad dunya, kalian itu lebih mementingkan kehidupan dunia. Nih cerita itu Nabi Ustaz, itu Nabi Muhammad SAW, itu Nabi Ibrahim. Kita kan manusia biasa. Hakim bin Hizam bin Khuwailid. Hakim bin Hizam bin Khuwailid, keponakannya Khadijah binti Khuwailid. Dia ini sosok
sebelum dia masuk Islam, dia itu terkenal kemuliaan dan kehormatannya, masih musyrik. Dia dilahirkan di dalam Ka'bah, jemaah. Bayangkan. Dilahirkan di mana? Di dalam Ka'bah. Dulu Ka'bah itu punya 2 pintu. Di bawah pintunya. Jadi orang bisa keluar, masuk. Ketika umur Nabi 35 tahun sallallahu alaihi wasallam, ada renovasi sehingga pintu Ka'bah dinaikkan ke atas jadi 1 pintu dan ada Hijr Ismail. Umminya Hakim berangkat ke dalam, ya mungkin dia habis beribadah masuk ke dalam, subhanallah, nggak tahan lahiran di sana. Itu Hakim bin Hizam bin Khuwailid, dan dia itu dalam masa kekufurannya dia itu cinta sama Nabi Muhammad SAW. Di Mekah itu ada namanya Darun Nadwa, ada tempat untuk musyawarah tokoh-tokoh Quraisy. Afwan. Alhamdulillah. Baru boleh masuk ke sana itu orang kalau umurnya 40 tahun. Dikatakan kecuali Hakim, dia umur 15 tahun sudah boleh masuk ke sana. Ketika tahun ke-6 kenabian atau ke-7, di masa diboikotnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di Syi'ib Abi Thalib, ada perjanjian tidak boleh ada yang kasih makan kepada Banu Hashim. Nggak boleh ada yang jual beli sama mereka, nggak boleh terjadi pernikahan dengan mereka. Hakim bin Hizam pernah kedatangan kafilah dagang, jemaah, dari Syam, semuanya sama dia dibawa ke Syi'ib Abu Thalib. Karena kecintaan dia kepada Nabi SAW dan untuk memuliakan bibinya Khadijah binti Khuwailid. Dia masih kafir, jemaah. Supaya antum tahu bahwasanya Rasul SAW ketika mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq, aku tuh diutus sejatinya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Ada akhlak-akhlak yang mulia di antara orang-orang Arab pada masa itu. Dan Hakim ini yang membeli Zaid bin Haritha, kemudian dihadiahkan kepada bibinya Khadijah binti Khuwailid. Sama Khadijah dihadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sama Nabi SAW dibebaskan Zaid bin Haritha. Antum lihat kemuliaan Hakim memberikan hadiah kepada bibinya, kemuliaan Khadijah memberikan hadiah kepada suaminya, kemuliaan Rasulullah SAW membebaskan Zaid bin Haritha. Ketika masa jahiliyah, Hakim itu biasa membebaskan budak. Sekali waktu dia bebaskan 100 budak. Dia sembelih 100 onta. Dia sembelih 100 sapi. Dia sembelih 100 kambing. Sekali dia sembelih 100 onta dan 1000 kambing. Itu kurbannya satu orang. Hakim masuk Islam terlambat. Dia itu hampir terbunuh oleh Hamzah pada perang Badar. Hampir aja terbunuh. Kadang-kala Hakim kalau lagi bersumpah dia mengatakan walladzi najjani yauma Badr, yang menyelamatkan aku pada hari Badar sehingga aku bisa masuk Islam. Kalau enggak mati kafir, kata dia. Sampai seperti itu dia. Pernah suatu saat dia lihat di Mekah ada baju yang bagus sekali. Ditanya, ini pakaiannya siapa ini? Musim haji. Semua orang bawa dagangan ke Mekah. Ini bajunya siapa ini? Hadza bajunya Ziyazan.
Salah satu raja di Yaman coba. Sudah mati dia. Pakaiannya dilelang di sana. Dibeli sama hakim. Dengan harga, ya ada yang menyebutkan harganya 50 dinar. 50 dinar. Kali 3 juta, berapa jemaah? 150 juta. Harga bajunya coba. Dibawa sama hakim, dia masih kafir, langsung ke Madinah dia. Dia hadiahkan kepada Rasul SAW. Dipakai sama Nabi SAW. Afwan, ketika dikasih hadiah Nabi nolak. Biasanya Nabi terima, Nabi ketika itu nolak. Enggak, kita enggak terima hadiah dari orang kafir. Harapan Nabi SAW, hakim ini masuk Islam. Kecuali kata Nabi SAW, aku beli, aku bayar baru aku mau. Ya udah, hakim gak enak, udahlah bayarin lah. Dibayarin sama Nabi SAW, dipakai sama Nabi SAW. Nabi naik ke mimbar, kata hakim, aku gak ngelihat orang yang lebih indah dari Rasul SAW dengan pakaian itu. Subhanallah. Setelah itu sama Nabi SAW diberikan kepada Usamah bin Zaid, anaknya Zaid bin Harithah, yang mantan budak dulu. Yang Usamah bin Zaid ini jamaah gak tampan orangnya, tapi bersih hatinya. Dia hitam kulitnya, tapi putih jiwanya. Dia itu hibbun Nabi SAW, kekasih Nabi SAW. Dipakaikan. Jangan tanya rambutnya, wajahnya, dia bukan orang tampan. Ketika dipakai, ketemu sama hakim di pasar. Kamu pakai bajunya Riyazan, kamu pakai bajunya raja nih, kata dia. Kenapa? Kata Usama, ana khairun min Riyazan. Aku lebih baik dari Riyazan. Dan bapakku lebih baik dari bapak dia. Dan ibuku lebih baik dari ibu dia. Ana muslim, kata dia. Subhanallah jemaah. Itu hakim benar-benar takjub dengan kebanggaan Usama ini jemaah. Dengan keislamannya. Dia pulang ke Mekah cerita bagaimana Usama mengatakan dirinya lebih baik daripada Riyazan. Dan betul jemaah, seorang muslim lebih baik daripada orang kafir. Sebagian orang itu kata Allah kal an'am, seperti binatang ternak, seperti sapi dan kambing yang disembelih ketika Idul Adha. Karena dia seorang muslim, dia mengatakan aku lebih baik. Akhirnya dia masuk Islam. Kapan masuk Islam? Ketika penaklukan kota Mekah. Hampir berbarengan dengan Islamnya Abu Sufyan. Abu Sufyan masuk Islam malam hari, pagi harinya Hakim bin Hizam masuk Islam. Akhirnya Hakim ikut perang Hunain. Setelah perang Hunain sama Nabi SAW, Hakim dikasih, karena masuk mu'allaf yang baru masuk Islam, dikasih 100 ekor onta. Hakim minta lagi. Minta lagi, dikasih sama Nabi SAW. Lalu terakhir Nabi SAW mengatakan, ya Hakim, wahai Hakim, inna hadzal mal hulwatun khadirah. Hakim, harta ini manis dan hijau. Orang suka sama fulus ya mah. Siapa yang nggak suka sama fulus di sini? Dia ngitung fulusnya mau kurban, tapi kadang-kala hatinya, Allah kebanyakan kayaknya Allah. Manis dia dan hijau, menyenangkan fulus itu. Wa innahu man akhadahu bisakhawatin burika lahu fi. Siapa yang mengambil harta itu dengan hati yang nerima, hati yang dermawan, maka Allah akan kasih berkah di harta yang diberikan kepada dia. Wa man akhadahu bi israfi nafsin lam yubarak lahu fi. Tapi yang minta dengan ambisi, ingin terus, ingin tambah-tambah, Allah nggak kasih berkah di sananya. Wa kana kalladzi ya'kul wa la yashba. Itu orang seperti orang yang makan dan tidak kenyang-kenyang. Apa gunanya makan nggak kenyang? Apa kata Hakim? Beliau mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqq la arza'u ba'daka abadan. Demi yang mengutusmu dengan benar, aku tidak akan minta-minta lagi selama-lamanya. Nggak akan aku terima lagi sudah. Dan betul jemaah.
Hakim dikasih di masanya Abu Bakar lah. Di masanya Umar bin Khattab dikasih. Ada santunan memang yang diberikan. Tahunan itu dikasih tuh sahabat-sahabat. Dari hasil bumi, dari hasil peperangan dibagikan. Kemudian ketika Umar menawarkan kepadanya, Hakim nggak mau. Lalu Umar, ya muslimun, lihat nih Hakim nggak terima ya, aku sudah kasih. Dia nggak terima katanya. Hakim ya nggak mau terima dia. Kemudian Hakim ini menjual Darun Nadwah. Darun Nadwah itu tadi yang tempat musyawarahnya orang Quraisy dijual. Kira-kira dijual, ada yang mengatakan 40.000 dinar, ada yang mengatakan 100.000, pokoknya dijual. Kemudian ketika dijual, ditegur oleh seorang sahabat. Apa kata sahabat ini? Mengatakan, engkau telah menjual kehormatan orang-orang Quraisy. Abdullah bin Zubair yang mengatakan, dia mengatakan, bi'ta makrumata Quraisy. Kau jual kehormatan orang Quraisy. Yang beli Muawiyah. Kata Hakim, ibnu akhi, dhahabatil makarim. Nggak ada lagi kehormatan-kehormatan, udah hilang semuanya. Fala karama illa taqwa. Nggak ada lagi kehormatan kecuali takwa sama Allah Azza wa Jalla. Ya ibnu akhi, inni ishtaraituha fil jahiliyah bizikti khamrin. Kau tahu, aku dulu beli ini di masa jahiliyah dengan satu wadah khamr. Wala ashtariyanna biha daran fil jannah. Aku akan beli dengan uangnya ini rumah di surga Allah Azza wa Jalla. Aku jadikan kalian saksi, semuanya wakaf buat Allah Azza wa Jalla. Itu Hakim jemaah. Zubair menceritakan bahwasanya ketika dia haji sama Hakim, Hakim ini menghadiahkan 100 ekor onta yang dikasih kalung-kalung dari perak jamaah, dihiasin jamaah. Tertulis di dalam perak, lembaran perak itu, haula utaqaullah an Hakim bin Hizam. Itu semua ya Allah yang dibebaskan oleh Hakim untuk Allah Azza wa Jalla. Semoga Hakim dibebaskan sama Allah Azza wa Jalla. Dia tidak berkorban 1 ekor kambing untuk menebus dirinya. Dia berkorban 100 ekor onta, dibawa ke padang Arafah. Itu ontanya. 1.000 ekor kambing dibawa ke padang Arafah. Diajak wukuf sama Hakim. Setelah dia masuk Islam, kemuliaan bertambah mulia. Dan ketika Hakim mati, subhanallah, ini yang mengherankan jemaah. Ketika mati, ceritanya Az-Zahabi, ceritanya Ibnu Katsir, dia mati menjadi orang paling kaya jemaah. Aghnan nas. Jadi jangan berpikir ketika antum lebih banyak mengeluarkan harta antum, antum akan jadi miskin. Kemana iman jamaah? Kalau tahun lalu antum berkorban 1 ekor kambing, tahun ini 2. Kalau punya, kan wajibnya 1. Bicara wajib 1. Tapi Nabi SAW bawa tuh 100 ekor onta. Kalau bicara iya 1 cukup buat 1 keluarga, cukup. Tapi kalau kau punya lebih, kenapa nggak kau korban? Ini waktunya hanya sedikit jamaah. Hanya tanggal 10, 11, 12, 13 selesai habis gitu. Antum harus nunggu lagi tahun depan. Dan siapa yang menjamin antum hidup sampai tahun depan? Antum punya harta sekarang. Nggak punya harta yang perempuan lihat kalungnya, timbang. Harga emas lagi mahal nih sekarang. Berapa harga emas sekarang jemaah? Bismillah. Belikan kambing dengan harapan Allah membebaskan kita dari api neraka. Ahibati fillah, kalau bicara kurban, kenapa sih disyariatkan berkurban Ustaz? Allah mengatakan, fasalli li rabbika wanhar. Kau salat. Maka dari ayat ini sebagian ulama berpendapat wajib tuh kurban buat yang mampu. Allah mengatakan salatlah engkau dan berkorbanlah engkau. Kita tahu salat wajib.
maka berkorban pun menjadi wajib bagi yang mampu. Bukan orang kaya, bukan. Kalau bicara kemampuan beda-beda. Bujangan sama yang berkeluarga lain. Tujuannya apa? Mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Bukankah kita mengatakan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, buat siapa semua itu? Lillahi rabbil alamin. Semuanya untuk Allah Jalla Jalaluh, semuanya. Jangan bicara rumah kita, mobil kita, dan hidup kita milik Allah Azza wa Jalla. Dan ini kesempatan untuk mendekatkan diri. Kalau antum sodaqah bisa sepanjang tahun antum sodaqah. Antum berangkat umrah bisa sepanjang tahun. Tapi antum menyembelih kurban antum hanya sekarang jamaah waktunya. Nggak ada kata terlambat. Antum punya rezeki tanggal 13, beli tanggal 13. Punya rezeki tanggal 12, beli tanggal 12. Punya rezeki tanggal 14. Gimana jamaah? Kalau antum ada bayang, insya Allah Ustaz, anak tanggal 14 ada fulus Ustaz. Insya Allah tanggal 14 ada fulus. Sudah antum utang. Kalau mau utang, tapi jangan mati ninggalkan utang. Ada jaminan. Antum ada jaminan, mati ada jaminan. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menggadaikan baju besinya untuk makan sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau antum nggak mampu, bantulah orang berkurban. Datang antum lihat orang yang korban, ana punya tenaga, ana nggak punya fulus. Ana punya tenaga dan waktu, nggak usah dikasih apa-apa. Semoga ditulis sama Allah Azza wa Jal, ana termasuk yang ikut berkorban. Datang, tawarkan diri antum. Jangan cuma jadi penonton. Ya memang sebagian Ustaz nggak, kalau bukan panitia nggak bisa masuk. Tawarkan diri antum, datang ke panitia, mana panitianya? Analah, mungkin bagian bersih-bersih nggak apa-apa, bagian ngangkat-ngangkat nggak apa-apa, dan sampaikan, ana nggak perlu dikasih satu daging pun. Enggak, sudah. Ana berharap dapat pahala dari Allah Azza wa Jalla. Ini masa untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalla di hari yang paling mulia jemaah. Allahumma lakal hamdu kulluh. Kemudian kita tahu nih, menghidupkan sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang pernah mengorbankan anaknya, tapi Allah ganti dengan seekor domba. Kemudian hari itu hari untuk berbagilah. Karena tanggal 10, 11, 12, 13 ini ayyamu aklin wa syurbin. Ini hari makan-makan jemaah. Kita bisa ngelihat indahnya agama kita. Bagaimana kita menghadapi kehidupan ini. Kita tuh makan disuruh, puasa disuruh. Kenapa antum kok makan-makan, kok nggak puasa? Ini kan hari mulia, nggak haram puasa hari ini. Kok bisa seperti itu? Karena Nabi SAW nyuruh kita makan. Bagi-bagi antum. Lihat orang-orang yang nggak mampu. Mungkin antum korbannya di rumah. Nggak harus bersama orang-orang. Antum punya rezeki mau taruh di masjid, wahid taruh masjid. Wahid taruh mana, Masya Allah, alhamdulillah, antum bagi-bagi. Satu antum potong di rumah antum. Habis sholat, pulang, potong bismillah, Allahu Akbar. Ikat sama anaknya, dibuka. Nggak usah mikir kulitnya Ustaz, anak nggak bisa ngulitin, potong sama kulitnya. Nah, potong sama kulitnya. Potong sama kulitnya, bagikan sama kulitnya. Nggak apa-apa Ustaz, nggak apa-apa jemaah. Nggak dosa, orang kan mikir kulitnya ada bisa jadi fulus Ustaz. Nah, bisa juga dimakan kulitnya. Bagi semuanya. Antum potong, anaknya diajak. Selesai itu antum makan sedikit, bagikan. Lalu kalau di masjid ada pemotongan, di tempat mana ada pemotongan, berangkat antum bismillah motong bareng. Dan antum sudah motong di rumah yang semoga tidak ada satupun orang yang ngelihat. Itu kurban antum. Yang umum ya umum lah. Yang tersembunyi biar tersembunyi. Kemudian jamaah mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. La in syakartum la azidannakum.
Kalau kalian mensyukuri nikmat Allah, Allah tambahin. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Hajj ayat 36, 37. Allah mengatakan fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Kalian makan dari kurban kalian. Maka di sini sunnah makan dari hewan kurban kita. Walaupun hanya sedikit. Potong sedikit, bakar 5 menit antum bisa makan. Bakar sate itu berapa menit ya, Mah? Mana yang tukang sate di sini? Berapa menit bakar sate? 10 tusuk berapa menit? 10 menit? 10 menit? 10 menit. Antum 10 menit sudah makan. Alhamdulillah sunnah, bagi sisanya. Fadhal sudah. Mau disimpan boleh simpan sebagian. Karena sejatinya antum berkorban nyawa untuk nyawa antum juga. Lalu kata Allah, bagikan kepada fakir miskin. Kita tuh kata Allah menjadikan binatang ini bisa tunduk sama kalian. Kalian bisa memiliki agar kalian mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Bukan untuk berbangga-banggaan. Lalu Allah katakan la yanalallah luhumuha wala dima'uha. Yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya. Jangan berpikir, oh punya anak paling besar, paling banyak darahnya, paling banyak dagingnya. Yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu ketakwaan kalian. Ini nih, sebagaimana Ramadan kemarin la'allakum tattaqun. Sekarang nih, sebagai bentuk bagaimana kita mengaplikasikan yang kita dapat di Ramadan, di sini kita kerjakan. Jangan sampai antum menyembelih tidak ikhlas lillahi ta'ala. Datang ke tempat pemotongan, oh ini ndikna siapa sih raja ini? Saya jemaah. Masya Allah. Nggak perlu antum angkat tangan, antum diam aja. Waktunya motong antum potong. Berat jemaah. Jaga keikhlasan berat. Antum mau bagi sana sapi ana 1,5 ton, yang sana 1.200 kilo, macam-macam, fadhal. Yang penting ikhlas. Hakim menyembelih 100 ekor onta, 1.000 ekor kambing. Yang penting ikhlas lillahi ta'ala. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang enggak bertakwa, kata Allah, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah tuh terima hanya dari orang-orang yang bertakwa. Tapi kalau bicara keutamaan kurban ini, banyak hadis-hadis tentang keutamaan kurban. Tapi kebanyakan hadis-hadis tersebut ya dibicarakan oleh para ulama dari sisi sanadnya. Di antaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dan Tirmidzi dan dihasankan oleh Tirmidzi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma amila ibnu Adam yauman nahr amalan ahabbu ila Allah azza wa jal min iraqati dam." Tidak ada amalan yang lebih dicintain Allah pada hari Nahr, pada tanggal 10 itu, daripada mengucurkan darah. Itu menyembelih. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah biquruniha wa adlafiha wa ash'ariha. Tuh nanti dia akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, dengan bulunya, dengan kakinya, dengan penuh darah, akan menjadi saksi buat dia. Akan memberikan syafaat tentunya. Wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah azza wa jal bi makan qabla an yaqa' 'alal ard. Darahnya itu akan sampai kepada Allah azza wa jal. Ketakwaan tadi sebelum dia netes ke tanah udah diterima oleh Allah azza wa jal. Fatayyibu biha nafsan. Maka kalau korban ya yang bagus-bagus lah antum. Ketika berkorban pun ya ikhlas lillahi ta'ala. Jangan sampai antum kurban, habis kurban ya Allah kemahalan itu kambing tadi anak potong. Astagfirullahaladzim. Jangan. Perlu kita mengontrol jiwa kita jemaah.
Baik, berkaitan dengan apa hukum-hukum yang berkaitan dengan kurban ini jamaah. Kurban ini ibadah. Seperti sholat, ibadah juga. Ada aturannya. Berkaitan dengan yang perlu dihindari oleh orang yang hendak berkurban, yang sudah ma'ruf. Nabi SAW mengatakan dari hadis Ummu Salamah, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjah." Idza ra'aitum hilala dzil hijjah. Ana jadi ingat kajian sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan kita pernah bahas bahwasanya kalau melihat hilal Ramadan, melihat bulan sabit di awal bulan itu ada doanya. Pertanyaannya, antum udah baca doa itu enggak? Ketika melihat hilal Dzulhijjah. Sekarang udah mulai besar, udah malam 9. Sebagian orang tiap isya pulang kelihatan tuh hilal. Tapi kadangkala tidak tertarik untuk memuja Allah Azza wa Jal dan memujinya. Mengatakan Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam. Rabbi wa rabbukallah. Kenapa antum nggak berdoa? Bayangkan kalau seluruh muslim Indonesia berdoa ketika melihat hilal, mengatakan ya Allah jadikan bulan ini bulan yang penuh dengan keamanan dan keimanan. Jadikan bulan ini bulan yang penuh dengan Islam dan keselamatan. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Azza wa Jalla. Baca itu jemaah. Dan di sini Nabi SAW mengatakan idza raaitum hilal dzulhijjah. Kalau kalian melihat hilal dzulhijjah, masuk awal dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhi, dan salah satu di antara kalian ingin berkurban, falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Hendaklah dia menahan diri untuk memotong kukunya atau rambutnya. Rambut ini mencakup kumis, bulu ketiak, bulu kemaluan. Berhenti. Naam. Azan jemaah. Azan belum? Baik, fadhal azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
Ya Allah, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Tapi kata Nabi SAW, yang mau berkurban hendaklah dia menahan, tidak memotong kukunya, tidak memotong rambutnya. Apa hikmahnya? Ada yang berpendapat supaya tetap utuh dari semua tubuh dia, yang dengannya semoga dibebaskan dari api neraka secara mutlak dari semua tubuhnya. Karena ada orang yang masuk neraka itu kakinya aja, tapi otaknya mendidih karena itu. Imam Nawawi mengatakan, sebagian berpendapat at-tashabbuh bil muhrim, supaya menyerupai orang yang berihram. Orang yang sedang pakai ihram, yang sekarang berada di Padang Arafah atau malam ini sedang berada di Mina, mereka itu udah nggak boleh potong kuku dan potong rambut. Kemudian bicara umur, kalau kambing itu 1 tahun yang masuk ke tahun kedua, kalau domba 6 bulan yang masuk ke bulan ke-7. Kalau sapi yang masuk ke tahun ketiga, 2 tahun lengkap masuk ke tahun ketiga. Kalau onta yang umur 5 tahun. Baik. Kemudian berkaitan dengan kurban ini yang sempurna. Artinya ketika antum beli hewan kurban, carilah yang sempurna, nggak cacat. Nggak cacat tanduknya, nggak cacat kupingnya. Nabi SAW melarang untuk mengorbankan kambing yang pincang dan pincangnya jelas, yang picaknya jelas. Ada picak tapi nggak jelas, kalau dia tuh nggak kelihatan, nggak apa-apa. Kemudian nggak boleh yang kurus. Al-ajfa dikatakan yang nggak ada sumsumnya. Saking kurusnya, sumsumnya isinya darah. Kurus sekali. Mungkin yang seperti, dan nggak boleh yang sakit. Hati-hati, jangan nyembelih. Biasanya jamaah, kambing-kambing yang sudah sakit itu harganya murah. Mari dah kalah sudah 500. 500 nyaman nih 500, tapi nggak sah nanti kurbannya. Artinya antum yang sempurna. Jadi kalau datang ke tempat orang jual kurban, jangan tanya yang harga 4 juta mana, ditipu antum nanti. Yang ini saya ini 4 juta ini, ke situ sudah khususon. Tapi cari yang paling bagus. Harga nanti bisa nego sama dia. Cari yang bagus harganya. Bukan berarti antum mau berkurban nggak boleh nawar jamaah. Kadangkala kayak cerita ibu-ibu yang jualan bendera merah putih, ditawar sama dia, kata dia NKRI harga mati, kata dia. Nggak ada tawar-tawaran. Nggak apa-apa nawar, artinya antum sesuai gitu loh. Sesuai, antum lihat barangnya bagus. Dan biasanya kambing itu ada yang mahal karena dagingnya, ada yang mahal karena bentuknya. Iya. Antum bisa ngelihat kambing nggak terlalu gemuk tapi punya tanduk yang indah jamaah. Ganteng ini Jan. Berapa? Kata dia. Mungkin harganya bisa 3 juta, Bu. Macam larang katanya. Itu dagingnya 2 juta, tanduknya 1 juta. Masya Allah. Artinya semakin indah, memang mahal. Makanya Rasul SAW pernah ditanya tentang yang paling bagus untuk membebaskan budak. Apa kata Nabi SAW? Beliau mengatakan dalam hadis, aghlaha thamanan wa anfasuha inda ahliha. Yang paling mahal harganya dan yang paling disukain sama pemiliknya. Itu yang paling mahal, yang paling bagus jemaah. Itu budak. Begitu pula korban. Rasul SAW itu
beli domba yang bertanduk, yang matanya ada warna hitamnya, lutut dan kakinya hitam, dan di bawah perutnya hitam. Jadi kalau kelihatan dari jauh itu Masya Allah. Cuma memang di Bondowoso ini kayaknya domba yang bertanduk itu jarang. Yang seperti itu biasanya domba dari mana? Dari Garut. Dari domba Garut. Bismillah. Apa harus datangkan dari sana Ustaz? Ya kalau antum mau datangkan, fadhal. Datangkan, jual. Orang-orang supaya berkorban yang indah. Tapi ada yang bagus-bagus, walaupun tanduknya nggak terlalu besar. Tadi anda lihat ada satu domba di sana, Masya Allah. Ngelihatnya seneng. Jangan sampai antum bawa domba ke rumah, keluarga bingung. Ini domba apa koceng? Makin keluh. Jangan sampai keluarga antum bingung gitu loh. Karena terlalu kecil antum beli jamaah. Bismillah lah, yang sesuai lah, yang sesuai jamaah. Baik, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianjurkan ketika menyembelih dihadapkan ke kiblat ya. Baca bismillah, Allahu akbar. Hadza minka walak. Insyaallah jamaah. Ya Allah, ini darimu dan untukmu ya Allah. Benar-benar berlepas diri. Aku nggak punya apa-apa ya Allah. Kambing ini pun darimu ya Allah, dan aku kembalikan kepadamu ya Allah. Allahumma taqabbal minni wa an ahli baiti. Allah terima dari aku dan dari keluargaku ya Allah. Silahkan potong sendiri. Tadi Anda sampaikan nggak harus panggil tukang potong. Sekarang antum bisa belajar motong dari YouTube. Antum bisa melihat, nggak susah jamaah, nggak susah. Tapi kalau antum nggak bisa belajar supaya tidak menyiksa binatang yang hendak kita korbankan, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza qataltum fa ahsinul qitla, wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibha." Kalau kalian bunuh, bunuhlah dengan cara yang paling baik, dan kalau kalian menyembelih, nyembelihlah dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Hendaklah yang memotong itu pisaunya ditajamkan. Tapi jangan ditajamkan di depan hewannya. Sebagian orang sambil dilihat ya, bismillah. Mari gini situ keneng nih saya. Nggak boleh jamaah. Itu kita dosa. Islam itu tidak berbicara tentang hak asasi manusia. Islam tidak hanya berbicara tentang pri kemanusiaan, pri kehewanan pun dibincangkan dalam Islam. Cara memotong pun diatur dalam Islam. Membunuh binatang pun diatur dalam Islam. Gimana membunuh tikus umpamanya? Sebagian membunuh tikus dengan dibakar. Sebagian membunuh tikus dengan dicelupkan ke air. Lebih cepat mana jamaah? Dicelup di air atau digetok kepalanya? Antum dicelup air sambil antum lihat dia sekarat. Nggak boleh. Jadi yang lebih cepat itu yang lebih utama. Menyembelih pun seperti itu. Usahakan ditajamin, bismillah, Allahu akbar. Pokoknya terpotong kerongkongan dan dua urat lehernya ini, insya Allah sudah selesai. Kalau gerak-gerak dia itu nggak hidup, dia sudah mati jamaah. Hanya saja darah itu sedang maksa keluar untuk masuk, untuk memompa jantung dan menuju ke otaknya, memberikan oksigen, tapi udah putus. Makanya darahnya itu terus keluar. Maka ditunggu sebentar, baru antum kulitin. Kemudian berkaitan dengan boleh mewakilkan orang untuk menyembelih kurbannya, boleh. Antum umpamanya anak nggak bisa Ustaz, atau anak kirim kurban anak ke sana, tolong ya potongin buat anak ya, boleh. Dia potongin buat antum, kemudian untuk membagikannya silahkan dibagikan. Antum mau bagikan sepertiga, yang sepertiga mau dimakan, yang sepertiga mau disimpan, nggak apa-apa. Jadi sebenarnya kalau anak berpikir kurban ini murah coba. Kenapa kok murah? Kalau kambing antum beli 1,5 juta, 1 juta itu bisa buat antum.
Yang sepertiga antum bagikan, yang 2/3 sepertiga antum makan, sepertiga antum simpan. Boleh. Boleh apa enggak jemaah? Boleh. Artinya enggak mahal sebenarnya. Tapi kembali kepada niat. Antum bagi sepertiga, Rasul SAW mengatakan kulu waddakhiru wa tasaddaqu. Ini sabda Nabi SAW riwayat Muslim. Kulu, kalian makan. Waddakhiru, kalian simpan. Wa tasaddaqu, dan kalian sedekahkan. Kalau dibagi sepertiga, antum Masya Allah dapat 2/3. Tapi lihat kondisi masyarakat. Kalau masyarakat memang kondisinya ya mereka membutuhkan, ya antum bagikan, antum makan sedikit, ya bagikanlah kepada mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan kepada tukang potong itu sesuatu pun dari udhiyah itu sebagai upah buat dia. Upah dikasih lain buat dia. Biasanya orang kulitnya jadi upah buat dia, jangan. Kulitnya kasihkan hadiah buat orang. Mau dijual sama dia, silahkan dia jual. Kemudian jamaah yang terakhir, antum punya kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla selama hayat masih di kandung badan. Abdullah bin Umar berwasiat, "Idza asbahta fala tantadhiril masa." Kalau engkau di pagi hari, jangan nunggu sore hari untuk beramal. Malam ini punya niat untuk berkorban, keluarkan tuh duit langsung. Insya Allah besok antum mau berapa yang keluarkan? 4 juta, keluarkan 4 juta. Keluarkan 4 juta nih. Kenapa? Kalau besok yang 4 juta bisa jadi berapa juta? Bisa jadi 2 juta, antum berubah pikiran ya. Antum aduh kayaknya terlalu banyak. Tapi ketika antum beramal dalam kondisi bersemangat untuk mengamalkan, insya Allah bisa maksimal antum beramal. Perkara nanti 4 juta, ya Allah 4 juta ya sudah keluar, mau gimana ya Allah, Allahumma taqabbal minna. Antum berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jamaah rahimakumullah. Besok hari Arafah, malam ini malam Arafah, manfaatkan waktu untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, mendekatkan diri kepadanya. Semoga Allah menerima dari kita. Barakallahu fikum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.